Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Nida, nih seperti biasa ya kita mulai lagi, tapi hari ini agak spesial nih. Kenapa aku bilang spesial? Karena hari ini bertepatan dengan 13 tahun Nida Utama Sejahtera, kita ada program baru bernama Nida Talk. Dan hari ini Intan di Nida Talk tidak sendirian tentunya, kita nanti akan ngobrol-ngobrol bareng, ngobrol-ngobrol seru sama narasumber yang Masya Allah banget ini istimewa banget, penuh dengan kisah-kisah inspiratif pastinya ya. Selain itu juga kita ada banyak kejutan spesial nih untuk Nida, sahabat-sahabat Nida. Pertama itu ada promo-promo umroh, terus ada tanya viewers, terus ada launching seragam baru dan juga giveaway ya. Dan selain itu, videonya juga akan ditayangkan di YouTube. Selain di YouTube juga ada, sekarang kita lagi live ya, langsung dari TikTok-nya Nida Utama Sejahtera di @nidautamaaofficial dan juga ada channel YouTube-nya di Nida Utama Tour and Travel. Jadi boleh di-follow nih buat sahabat Nida yang belum follow TikTok-nya Nida. Mungkin kalau untuk Instagram dan Facebook kita saat ini masih dalam proses pemulihan ya sahabat Nida, tapi nggak usah khawatir karena ada TikTok dan juga channel YouTube-nya. Oke, sahabat Nida, seperti yang tadi sudah Intan jelaskan, alhamdulillah hari ini di studio Nida Talk sudah kedatangan tamu yang Masya Allah istimewa banget, spesial di 13 tahunnya Nida Utama Sejahtera. Beliau adalah salah satu inspirator ya. Banyak banget nih kisah-kisah inspiratifnya karena beliau ini sudah menemani ribuan bahkan ratusan ribu jemaah untuk bisa pergi ke tanah suci untuk menjalankan ibadah umroh dan juga haji. Beliau adalah Bapak Haji Ahmad Rizka Harnelzon, seorang praktisi haji dan umroh, profesional sekaligus owner dari PT Nida Utama Sejahtera yang juga aktif mengedukasi masyarakat seputar dunia haji dan umroh di sosial media khususnya di TikTok. Jadi teman-teman sahabat Nida nih yang belum tahu bisa langsung follow TikToknya beliau di @ahmadrizkahornelzan ya. Saat ini beliau juga tidak hadir sendiri nih, ada lagi satu tamu spesial yaitu Ibu Denis Haryani yang merupakan Direktur Utama dari PT Nida Utama Sejahtera yang juga sekaligus istri dari Bapak Haji Ahmad Rizka Harnelzon. Kita langsung aja bertemu sama beliau ya. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Nggak ada ya, ye gitu. weh, boleh nih teman-teman. Boleh tepuk tangan dulu dong. Seru Yang banget namanya ya, ayo ye. Bapak Ibu gimana kabarnya, sehat hari ini? Alhamdulillah. Bapak sehat? Sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Makin gendut. Ya, ya, ya. Boleh Pak. Ini kan sekarang nih kita spesial hari ini 13 tahun Nida Utama Sejahtera nih ya Bapak Ibu ya. Mungkin teman-teman juga di sini sahabat Nida banyak juga yang mau ngobrol-ngobrol. Bisa ya Pak ya, boleh ya? Minta waktunya sebentar. Bayar ya? Wah, bayar. Boleh bayarnya pakai follow ya. Wanit biro. Ya. Boleh di-follow ya sahabat Nida yang belum follow TikTok juga nih atau subscribe channel YouTube boleh ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin di sini sekarang baik di YouTube maupun di TikTok nih banyak sahabat Nida yang penasaran gitu. Kalau dari Bapak Ahmad Rizka sendiri nih mungkin berapa lama sih Pak udah berkecimpung di dunia tour and travel gitu? Berapa lama ya? Ya, 13 tahun berarti. Dari 2013, sekarang sudah 2025. Ya, kurang lebih ya 12 tahun berarti ya. 12 tahun berarti bener. Sebelumnya apakah memang langsung tercetus Nida Utama atau ada travel atau nama lain gitu Pak sebelum Nida Utama? Nggak, Nida Utama itu kita akuisisi ya. Kita akuisisi maksudnya Nida Utama itu awalnya bukan punya kita. Ya. Jadi dulu awalnya itu AF Group, AF Tour ya, AF Tour. Jadi izinnya belum keluar karena ada PMA nomor 8 di mana kita harus punya izin ya untuk memberangkatkan jemaah umroh. Sementara jemaah kita waktu itu udah banyak ya yang dipercaya sama kita. Jadi waktu itu ada beberapa orang, ada sekitar 6 orang yang bergabung dan itu di bawah AIB Group ya, di bawah AIB Group ada beberapa orang yang kongsi bareng ya kita untuk beli PT Nida Utama Sejahtera ya. Jadi barengan, awal-awalnya bareng-barengan, tapi seiring jalan ya mungkin karena berbagai macam kepala, berbeda keinginan, akhirnya masing-masing yang bergabung dengan kita sekarang sudah berdiri masing-masing sudah punya travel sendiri. Jadi sekarang Nida Utama
cuman 2 nih ownernya nih. Jadi Bu Komisaris, Bu Denis juga dengan saya. Jadi 2 aja gitu, seperti itu kira-kira. Jadi awalnya itu AF Group, terus di bawah AF Group itu kita bikin pelatihan-pelatihan travel umroh. Ya, pelatihan travel umroh bagaimana menghitung bucket, dan akhirnya kita bergabung bareng-bareng. Kita butuh satu legalisasi yang dimana kita ada legal ya untuk berangkatkan jamaah dengan legal, dengan aman gitu. Jadi akhirnya kita belilah PT Nida Utama Sejahtera itu di tahun 2018. Jadi Nida Utama sendiri 2018 sebenarnya. Tapi sebelumnya saya sudah berkecimpung dan bahkan juga banyakan di Saudi ya, kebanyakan di Mekah untuk ngurus travel dan bahkan yang kita urus bukan cuma Nida Utama, banyak travel lain yang kita bantu untuk urusan mereka di Saudi gitu. Jadi bisa juga kalau ada sahabat Nida mungkin ada travel yang butuh LE mungkin gitu. Ya, LE mungkin kata-kata LE ini yang paham cuma travel. LE itu land arrangement ya. Jadi mungkin juga teman-teman yang sebagai jamaah tuh nggak ngerti apa sih LE. Jadi memang awalnya AIF ya Pak ya. Jadi mungkin kalau sahabat Nida ini ada beberapa sahabat Nida yang udah datang ke kantor, terus agak bingung nih kok AIF tapi Nida gitu. Jadi ternyata masih satu owner ya Pak ya. Jadi alhamdulillah sekarang PT AF Putra Mandiri sendiri sudah keluar izin PPU-nya di tahun 2024 ya, Juli kemarin. Jadi sekarang kita punya 2 yang sudah berizin PPU, Nida Utama dengan PT AF Putra Mandiri gitu. Tapi ownernya sama. Oke, baik. Bapak, kalau boleh tahu sedikit nih Pak, bisa kenapa sih Pak atau hal apa nih yang sampai akhirnya membuat Bapak memutuskan untuk terjun di dunia umroh haji ini gitu Pak? Di bisnis travel umroh haji. Ya, sebenarnya awal-awalnya semua rata-rata ya, travel itu bikin itu mungkin karena melihat keprihatinan ya, kebanyakan travel yang apa ya, tidak memberangkatkan jamaah. Jadi juga banyak penipuan terjadi, banyak apa ya, dulu tuh mungkin lagi musim ya, ada travel A, travel B, malah nggak berangkat. Sudah dijanjikan tanggal sekian, ternyata nggak berangkat, gitu ya. Dari situ eh, kita ngerasa kenapa sih kita nggak bisa bikin juga yang maksudnya memberangkatkan dengan harga yang eh, minimalis dengan fasilitas yang maksimal gitu. Jadi dulu kita main ngetop dengan paket-paket memang harga murah tapi dengan fasilitas yang oke lah gitu ya. Masya Allah. Nih, tadi kan udah dengar dari Bapak nih, kalau dari Ibu sendiri nih, ini kan selain partner, apa ya, selain partner bisnis, dia juga partner hidup nih, gitu ya. Dari Ibu sendiri nih, ngelihat waktu Bapak mau terjun di dunia bisnis sebagai seorang istri, apalagi sekarang jadi partner bisnis, Ibu sendiri tanggapannya seperti apa? Dukungannya seperti apa gitu? Menurut Ibu seperti apa? Seneng sih bisa ngedukung suami untuk bisnis ke Mekah ya. Maksudnya kita juga jadi bisa bolak-balik beribadah ke sana gitu. Ya paling dukungannya ya gitu. Ya kan paling support sama apa ya? Pokoknya Ikut deh itu. jalan-jalan. Oh, nemenin terus jadinya ya, Mas, ya. Pokoknya bisa Iya, umroh, iya, bisa biar umroh bisa setiap saat. bolak-balik ya, bisa bolak-balik ke tanah suci itu aja. Masya Allah. Ini pasti sahabat Nida banyak yang iri nih ya, nggak bisa bolak-balik ke umroh nih sama pasangannya. Makanya follow Nida tentunya. Biar apa? Biar bisa umroh bareng-bareng sama pasangannya mungkin ya. Atau kalau yang belum punya pasangan nanti siapa tahu bisa dapat pasangan juga kalau udah umrah ya. Amin. Amin. Ini ada sound-sound di belakang ya gitu. Oke, sambil sahabat Nida Intan juga mau informasikan nih mungkin kalau misalnya sahabat Nida ada punya pertanyaan, bisa ditulis aja di kolom komentar khususnya untuk yang lagi nonton live sekarang ya, bisa ditulis aja di kolom komentar. Nanti pertanyaan yang paling menarik itu akan dapat special gift tentunya dari Nida Utama. Jadi boleh di komen-komen aja yang mau tanya apa aja silahkan. Nanti kita akan pilih berapa kakak admin? 3 pemenang ya dari komentar atau pertanyaan-pertanyaan menarik. Oke, sambil kita nunggu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak. Kalau berarti kan udah 13 tahun nih Pak ya.
itu pasti selama bertahun-tahun mendampingi jamaah tuh suka ada cerita-cerita tersendiri gitu. Boleh nggak sih Pak diceritain apa cerita atau momen paling berkesan gitu pada saat mendampingi jamaah gitu di hati Bapak atau mungkin Ibu juga boleh. Cerita-cerita ya, banyak, banyak banget. Yang paling gitu, yang paling Banyak berkesan. banget yang aneh-aneh, kejadian yang di luar nalar itu banyak. Mungkin kalau dibikin bisa jadi buku Wah, buku apa, buku cerita ya, maksudnya dibikin dibikin buku itu banyak ya. Jadi banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar ketika bawa jamaah. Kadang-kadang dan semuanya itu ujungnya kuncinya pasti dari mulutnya jamaah sendiri ya. Kadang-kadang hal-hal yang nggak kepikiran gitu ya. Jadi kadang-kadang cuma dari mulut mereka doang, ah sendalnya nggak enak, akhirnya sendalnya hilang. Terus banyak deh, eh, sampai mungkin deg-degan ya kalau kita bawa kadang-kadang. Kadang saya selalu ingatkan ketika mau berangkat, tolong jangan lupa ketika daftar umroh mesti pakai uang halal gitu. Karena uang halal ini pengaruh banget ya dengan kejadian-kejadian di sana, kesulitan kita ya kayak visa yang susah keluar, kok tiba-tiba pecah ban, kok tiba-tiba begini, kok tiba-tiba begitu. Banyak banget deh kalau mau ceritain ya. Mungkin yang apa salah satunya yang ringan-ringan aja kali ya, yang berat juga ada. boleh mungkin yang paling tersentuh gitu boleh atau yang paling berkesan lah gitu di hati Bapak. Ya, kadang-kadang apa yang kita pikirkan itu langsung kejadian ya. Yang paling gampang sih ya ketika kita pikir ah pengen makan bakso nih, tiba-tiba apa catering dari restoran udah nyiapin bakso. Ah pengen makan ini, itu kejadian gitu ya. Yang berat-berat ya banyak ya yang sampai sakit terus apa karena ucapan nggak sengaja tiba-tiba benar kejadian gitu. Banyak banget deh. Nanti saya tulisin ya, saya bikin bukunya ya. Wah, boleh nih. Berarti next agenda launching buku nih, Pak. Launching buku. Iya, kita ngumpulin kisah-kisah, kisah-kisah di tanah haram. Ya, saya juga sering edukasi ketika kayak di TikTok, saya punya TikTok juga yang jangan ngomong sembarangan ya, jangan ngomong sembarangan ketika di tanah haram. Jangan bilang makannya nggak enak, ya. Bahkan jangan bilang toiletnya bau, nanti nempel terus tuh di hidung rasanya tuh. Baunya itu nempel kemana-mana bau itu terus gitu. Kita hanya yang berpikiran seperti itu yang nyium Iya, baunya. banyak bilang ah itu sugesti aja, tapi saya sendiri mengalami bukan sugesti ya, emang itu pengalaman gitu, pengalaman kita sehari-hari ketika bawa jamaah itu kira-kira. Ya, memang intinya di Saudi itu harus jaga lisan, jaga hati, jaga pikiran ya, Pak ya. Iya betul, dan juga jangan lupa berangkatnya pakai uang Halal. halal. Oke, Bapak selama 13 tahun ini ada nggak sih Pak satu momen atau ibaratnya apa ya titik terendahnya gitu untuk Bapak dalam menjalankan bisnis umroh haji ini, Pak? Ada di 2000 paling rendah kemarin itu di 2023. Memang saya belajar dari ini, yang namanya bisnis ya, kadang naik kadang turun, tapi ini paling titik terendah di mana saya berusaha untuk ya blok hotel ya, jadi blok hotel untuk Ramadan waktu itu. Jadi keadaan Januari itu permintaan tuh high demand, tinggi banget, susah untuk cari hotel. Nah, saya berinisiatif untuk ngumpulin apa? Ngumpulin dana juga teman-teman, yuk kita blocking hotel, kalau kita punya blok-blokan sendiri, tentunya aman gitu kan. Nah, akhirnya saya berpikir untuk blok full Ramadan satu satu bulan full Ramadan. Mungkin totalnya sekitar kurang lebih total di booking-bookingannya lebih dari 6 miliar ya, 6 miliar. Dan waktu itu eh, permintaan malah di Ramadan karena di bulan Januari Februari itu udah tinggi terus, jadi kebanyakan travel itu membatalkan keberangkatannya di bulan Ramadan karena takut dengan harga tingginya. Jadi mereka lebih baik schedule aja nanti aja, hotelnya lagi masalah gitu ya. Dan akhirnya hotel yang kita blok itu selama Ramadan itu tidak terisi. Ya banyak yang kosong. Akhirnya jual murah, ya jual di bawah harga. Ya, dan kerugian itu total hampir kurang lebih sekitar 4 miliar yang nggak terisi ya. Tapi subhanallah alhamdulillah di 2023
2024 itu ada rezeki lah ya. Itu setahun ke cover untuk kerugian di tahun 2023. Jadi ini namanya travel umroh ya. Itu berbagai macam ujian cobaan. Jadi nggak seindah yang Anda bayangkan ya. Punya travel umroh begini enak. Tapi ketika kerugiannya itu biasanya ya kayak contoh aja nih, misalkan kena PHP gitu kan, tolong blokin 40 seat atau 80 seat. Ketika kita sudah blok, ternyata nggak jadi diambil gitu. Nah ini juga kerugian juga, karena misalkan satu seatnya kita blok dengan biaya 4 juta rupiah, kalau 10 seat kan 40 juta ya. Kalau misalkan 40 seat sudah berapa? 4 kali 4 udah 16 jutaan uang yang hilang. 80 seat bisa 300 jutaan uang yang hilang gara-gara kena PHP aja gitu. Jadi mesti hati-hati banget. Nah, teman-teman ya, terutama yang baru bikin travel umroh, hati-hati banget ya dengan dengan aturan mainnya gitu ya. Jadi hati-hati. Jadi karena kebijakan juga pertama Saudi ya, kebijakan dari Saudi, kebijakan Indonesia, kebijakan maskapai, ya kita berurusan dengan banyak sekali, berbeda-beda. Saudi kadang-kadang berubah aturannya, ya terus juga Indonesia juga berubah aturannya. Indonesia sih jarang berubah ya, Saudi yang kebanyakan berubah. Jadi kita bermasalah dengan itu, akhirnya ya, terus belajar lagi. Tuh. Begitulah kira-kira. Tak semudah yang terlihat. Ya, berdarah-darah kita benar. Tapi alhamdulillah masih terus bertahan sampai saat ini juga. Alhamdulillah masih terus diberikan kepercayaan. Berangkatan kita ada terus setiap bulannya ya. Alhamdulillah. Siap-siap senam jantung. Senam jantung. Tapi saya berpikir selama kita di jalan yang lurus, kita tidak memakan uang mereka dengan zalim, maksudnya dipakai foya-foya, ya, dipakai buat yang lain gitu. Insya Allah Allah kasih jalan terus gitu. Jadi dimudahkan lah urusannya. Amin. Jadi sebenarnya bukan hanya jemaah aja yang deg-degan ya, kita juga kalau belum berangkat deg-degannya juga ikut ya. Ibu kayaknya udah sering deg-degan nih. Kan sering lagi. Kalau tiap keberangkatan tuh harus senam jantung, Mbak. Kalau belum jamaah sampai sana, habis itu pulang, kayaknya belum tenang gitu. Masya Allah. Tuh guys, jadi bukan hanya jamaah aja nih yang deg-degan ya, ownernya juga deg-degan. Mungkin tim-tim di belakang layar dari travel itu sendiri juga deg-degan. Tapi kalau pada saat COVID itu jadi satu pengaruh juga nggak Pak? Untuk kemarin apalagi COVID ya, totali kita pastikan berhenti, di mana nggak ada perputaran uang sama sekali, dan sebelum COVID juga udah persiapan keberangkatan, ternyata udah jadi berangkat kan, di cancel, terus juga dengan deposit yang hilang, orangnya sendiri udah hilang, yang uangnya mereka sudah ambil untuk deposit pesawat hilang, dan kita harus mengganti itu semua gitu. Jadi juga makanya waktu selesai COVID kita berusaha untuk berangkatkan jamaah semaksimal mungkin, akhirnya semua alhamdulillah jamaah semua berangkat, nggak ada yang tidak berangkat. Masya Allah. Mana ini nggak ada tepuk tangan ini di belakang layar nih. Asli tepuk tangan ya. Tuh ya. Gitu. Tadi Bapak pernah nggak ada di titik kayak selama menjalani bisnis ini kayak mau nyerah nih gitu, terus sampai tapi akhirnya Bapak ada titik baliknya lagi sampai Bapak akhirnya untuk ya udahlah nggak apa-apa maju lagi. Ya sebelum pandemi itu mungkin ya, mungkin juga sebelum pandemi itu saya di titik jenuh ya, dimana hampir setiap minggu ngurusin jamaah umroh lagi datang jamaah. Saya memang hadir biasa di lapangan, ya kadang saya sendiri yang bawa tausai ya, supaya lebih maksimal ya pelayanannya. Akhirnya di sebelum pandemi itu sudah, ya Allah capek banget ya Allah, istirahat ya Allah, saya pengen istirahat. Allah kabulkan doanya, 2 tahun berhenti kasih istirahat. Iya, COVID kan, COVID. Nah selesai COVID, sebelum COVID, setelah COVID selesai juga, ya Allah nggak jadi, saya putusin aja. Karena juga rekening nggak ada masuk, stres juga ya, umroh nggak ada. Jadi waktu itu saya pernah sempat pindah ke Istanbul, saya tinggal di Istanbul selama 1 tahun kurang lebih, bikin bisnis baru di sana, tapi juga tidak menjanjikan. Ketika umroh buka, saya langsung balik lagi ke umroh dan hajar lagi.
Nah, umroh ini mungkin sudah di darah ya, di passion kita untuk bawa jamaah ya. Bagaimana kita melayani. Kalau mereka pulang-pulang dengan senyum, itu kenikmatan buat kita gitu. Ada kerinduan juga ke haram ini ya Pak ya. Iya, kalau dia ke tanah haram udah pasti itu. Rata-rata yang udah pernah berangkat, udah pasti pengen berangkat lagi. Insya Allah. Ini benar-benar menyentuh hati ya tuh sahabat kita. Jadi memang kalau Nida Utama Sejahtera itu insya Allah kita melayani dengan sepenuh hati. Jadi pastikan untuk memilih Nida Utama Sejahtera sebagai teman perjalanan ibadahnya sahabat Nida. Oke, gimana nih Kakak admin, sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk belum nih? Boleh. Ada pertanyaan dari Kang Febi Zeta. Pertanyaannya yaitu terkait kebijakan baru yang diterapkan pemerintah Saudi. Sejauh mana Nida Utama mengantisipasi kebijakan tersebut? Oke, boleh langsung dijawab mungkin Bapak. Iya, Bang Ferdi, kumaha damang? Ini Pak dosen di Unisba ini. Ya, alhamdulillah kebijakan sebenarnya Saudi itu bukan bikin kebijakan baru ya, kadang-kadang itu mengulang-ulang aja ya. Jadi dulu pernah juga seperti ini gitu. Jadi kebijakan seperti ini udah pernah. Cuman ini sistemnya baru aja karena semua mesti lewat nusuk ya, sekarang terbaru ya. Hotel mesti lewat nusuk. Sebenarnya untuk travel ya ada bagusnya juga, ada enggaknya juga kadang-kadang ya. Nah, kadang-kadang kalau yang mepet-mepet itu deg-degan. Kenapa? Karena sekarang ini sistem terbaru, kalau belum ada hotelnya belum confirm, belum dibayar, itu nggak bisa keluar sisanya. Ini sisi bagusnya buat jamaah, lebih aman ya, lebih aman. Untuk travel jadi lebih siap dan menghadapi ini, hati-hati gitu. Jadi mesti confirm dulu semuanya ya, baru bisa keluar visa gitu ya. Dan alhamdulillah insya Allah kita sudah terbiasa ya dengan ini ya. Nah, Nida Utama, insya Allah kalau soal umroh kita sudah terbiasa dengan yang dader. Bahkan kita sendiri sering kreativitas, gimana nih ya? Kenapa? Umroh harganya makin tinggi, bagaimana bikin semurah mungkin, gitu kan? Ya otomatis pakai ini A, B, C, D ya. Cara-caranya macam-macam lah. Kita landing Riyadh, kita ini ya macam-macam kita bikin. Yang penting mereka bisa dapat harga semurah mungkin gitu. Nah, tentunya yang mau fasilitasnya, tentunya ada harga ya, ada harga dan ada fasilitas. Ya, kadang-kadang juga mau harga murah, fasilitas paling bagus. Ya, ini juga agak sulit kadang-kadang. Nah, bahkan yang kayak gini nih jadi rawan penipuan. Banyak yang nawar-nawarin, oh segini-segini harganya murah banget kan, tapi nggak masuk akal gitu, nggak masuk logika gitu. Dan akhirnya nggak bisa berangkat. Banyak ya. Ya, kayak gitu Mas Ferdi. Insya Allah kalau di Dotama antisipasinya sudah terbiasa ya. Kita sudah biasa dengan kebijakan-kebijakan seperti ini. Dan tahun kemarin pun sebelum ini sudah kejadian yang seperti ini gitu. Oke. Banyak tuh yang masuk tuh. Kayaknya banyak banget nih yang nanya. Mas Safar Arifin, apakah Nida Utama punya program umroh 1 bulan? Oh, ada dong, iya. Apa yang nggak ada? Bisa, iya. Jadi sebenarnya kita tuh semua program yang diminta itu kita fleksibel ya. Lu gak ada, apa lu mau gue ada. Bisa by request ya Pak? Iya, by request. Yang sebulan, tapi yang sebulan sekarang ya kita biasanya full Ramadan. Program full Ramadan ada yang sebulan. Tentunya dengan fasilitas juga beda-beda. Ya, ada yang mau murah banget, ya pakai shuttle bus. Tapi rata-rata Ramadan itu kita nggak kasih makan ya. Kenapa ngasih makan? Karena kadang kita udah sering ya bikin paket program Ramadan ini nggak mau diganggu waktu sholatnya. Di waktu buka puasanya kamu balik pulang ke hotel dulu, capek kan, bolak-balik. Jadi mereka itu nggak usah pakai makan. Nanti biasanya nyari makan sendiri. Jadi jadwal makannya fleksibel gitu. Nah itu yang full Ramadan. Kalau mau sebulan-sebulan di bulan-bulan biasa bisa request kok, 1 orang 2 orang kita tetap berangkatin. Gitu. Jadi tidak ada minimalnya ya? Nggak ada minimal gitu, bisa kita bantu. Itu tadi, Pak lu gak ada, apa lu mau kita ada. Kalau misalnya nanti mau request sama makan gitu, berarti bisa juga ya Pak ya? Bisa, kan kalau mau plus makan, nah tinggal naikin tambahin budgetnya. Tapi ya siap ya, maksudnya kan siap bolak-balik jadinya nanti. Karena apa? Kita bikin paket itu bukan sembarangan, dengan pengalaman. Jadi dengan pengalaman ini kita udah tahu nih bakal begini-gini nih gitu. Karena bukan sekali 2 kali ya, tiap Ramadan itu udah pasti bikin. Di mana
kadang-kadang yang lain pun takut untuk bikin paket ini karena Ramadan itu unik gitu. Nah, kemarin contohnya untuk masuk misfalah itu kita nggak bisa masuk mobil jam sekian. Dia harus tepat masuknya ke misfalah, masuknya jam berapa itu harus bener-bener paham paham apa ya, paham area, paham situasi gitu. Kalau nggak paham, waduh bisa-bisa repot dah. Tuh ada pertanyaan lagi tuh tadi. Ada lagi? Banyak pertanyaan. Di mana tempat kakak Adinda di Lombok? Lombok, ya kita belum ada paket agen-agen di Lombok ya. Jadi dulu Nida sendiri punya cabang agen-agen banyak sekali ya, hampir mungkin seluruh Indonesia ada dulu ya. Jadi di Pekanbaru paling banyak terutama ya, Pekanbaru, terus juga di Makassar ya, terus di Palembang. Tapi beriringan segi jalan di Bangka. Agen-agen kita yang di daerah itu mereka sudah kami bimbing juga, kita bimbing untuk punya travel sendiri. Jadinya jadi nggak apa-apa. Jadi maksudnya kita didik mereka supaya mereka bisa mandiri dan punya travel sendiri. Jadi banyak juga yang dulu kita didik sekarang sudah menjadi travel sendiri. Alhamdulillah kita senang ya. Kita lihat oh ini dulunya kita yang ngajarin, kita yang ngajarin ya semuanya tuh ada kepuasan sendiri ya. Alhamdulillah kita sudah bisa bimbing mereka sehingga mereka berhasil. Dan juga kebanyakan juga ini berhati-hati juga kadang-kadang bermasalah ya uangnya dipakai dan lain-lain. Ini juga kita takut khawatir. Makanya di Nida Utama sendiri nggak ada banyak-banyak agen sekarang di daerah Sukup yang kalau mau langsung pusat aja, mau langsung pusat gitu ya untuk meminimalisasi permasalahan gitu. Jadi makin kesini kita makin mateng ya, makin nggak mau pusing lah ibaratnya. Gitu. Mau santai-santai aja kita hidup. Ya. Lagi dari Umah MC. Bagaimana agar tetap istiqomah menjadi syiar Baitullah? Umah MC ini Wanayasa nih. Alhamdulillah salah satu agent juga yang kita bantu. Awalnya mungkin ditipu travel lain ya. Nah, kemarin kita yang bantu berangkatkan. Alhamdulillah jadi sudah berangkat semua nih. Supaya tetap istiqomah ya tentunya kembali lagi ke iman kita ya. Jadi berpikir bagaimana jangan berpikir keuntungan. Jadi pengalaman saya kalau travel ini kalau kita berpikir keuntungan terus maka dapatnya rugi gitu. Tapi kalau kita berpikir bagaimana bisa melayani mereka gitu. Dalam hati kita ini sebagai pelayan tamu-tamu Allah ya. Berarti derajatnya tinggi tuh kita tuh ya. Pelayannya tamu-tamu Allah gitu. Kita punya derajat yang tinggi. Jadi berharap hal yang besar apalagi kalau kita kayak di Syiar Baitullah itu dunia dapat akhirat dapat ya. Ketika di dunia kita bisa dapat keuntungan gitu ya. Kalau di akhirat ya alhamdulillah. Terus kan ketika kita bawa jamaah, ada kesempatan buat jamaah itu bisa ikut sekalian umroh ya. Apalagi kalau bisa umroh terus setiap bulan gitu ya. Syiar Baitullah karena di antara umroh satu dengan umroh yang lainnya menghapus dosa di antaranya dan juga umroh itu menghapus dosa dan kefakiran. Jadi ketika kita terutama membawa jamaah umroh ya sampai mereka puas itu suatu di hati kita ya kebanggaan sendiri ya. Alhamdulillah wajah-wajahnya ini patokannya nih jamaah ini pulang nih sampai bandara itu pada senyum apa pada manyun. Kalau manyun berarti ada masalah mukanya ya. Tapi kalau senyum terus kita bikin perpisahan peluk-pelukan sampai nangis itu suatu kebanggaan buat kita gitu. Jadi tutup semangat Syiar Baitullah. Syiar Baitullah. Saya kalau ngomong soal itu tuh suka berkaca-kaca mata. Tuh ya, Pak. kamera jangan digoyang-goyang atuh. Dia emang niat awalnya sudah sangat mulia untuk bisa membuka Nida Utama sampai dengan 13 tahun ya Pak ya. Mungkin kita jeda dulu nih dari tadi kayaknya sahabat Nida ini penasaran sama yang di belakang nih Pak nih yang mau launching ya. Iya. Jadi dari tadi kita udah sounding kalau kita mau ada launching seragam baru. Nah ini contoh seragamnya. Mungkin Ibu Bapak bisa difilosofikan kenapa memilih warna biru, merah. Ini kan cerah banget nih.
dari banyaknya desain batik gitu sampai ketemu ini itu gimana awalnya? Mungkin boleh Ibu kali nih awalnya kenapa milih batik ini? Oh, Bapak aja. Kalau merah biru emang identik dengan Nida Utama ya dari dulu, merah dengan biru gitu. Nida Utama warnanya dua warna merah biru. Jadi kemarin-kemarin kita masih belum punya batik yang dengan logo Nida Utama ini ya. Ada logonya, kita masih belum. Ketika nemu di bandara, kadang-kadang sama seragamnya. Diprotes lah, makin lagi Ustaz sama seragamnya. Banyak yang nyamain. Oke. Jadi kalau sekarang sudah ada logonya ya, jadi bisa kalau lihat Nida, oh batiknya ada Nida Utama Sejahteranya. Ya, ini udah ciri khasnya deh dulu ya. Dulu kan warnanya yang biru terang, sekarang kita udah ini bahannya juga bahan katun, enak ya. Kalau syalnya udah ciri khas NU Nida Utama. Bahannya juga Udah lama lembut ya. banget, yang sekarang lebih adem ya Lebih Pak, kalau adem, dari sisi ya. bahan ya. Iya deh. Oke, mungkin ada lagi mau yang bertanya nih. Boleh Masih langsung muter-muter. aja. Kalau masih ada pertanyaan langsung diketik aja. Kalau yang di Saudi, yang nonton di Saudi bisa pakai VPN, ya nggak iya. muter-muter. Kalau nggak pakai VPN nggak akan bisa ya. Jadi kalau Anda buka TikTok di Saudi, pakai download dulu VPN-nya, baru bisa untuk lihat TikTok. Setahu saya begitu sih kemarin ya, pengalaman. Lebih banyak ini sih masukan kayak itu Nida Utama. Oh, Iya. Masya Allah. Ini tahu nggak nih apa nih di depan saya nih? Sini. Ini tahu nggak apa? Mungkin pada nggak tahu ya, ini paham nggak? Ini apa bentuknya seperti ini? Yang udah umroh apa ini? Ayo. Iya, ini bentuknya biasanya kalau kita lewatin ada seperti ini. Ini adalah batasan dari tanah haram, ya, tanah haram, beginning of haram boundary. Jadi kalau buat di sana batas-batasan itu kasih tanda. Ini salah satunya batasan tanah haram. Biasanya ada di perbatasan kota Mekah yang tanah haramnya dan juga kota Madinah. Kalau kita keluar mau umroh itu ada tuh di pinggir-pinggir. Ini loh seperti ini batasannya. Gitu. Ya, apalagi begitu ya. Oke. Sambil kita nunggu pertanyaan-pertanyaan lain dari sahabat Nida nih Pak. Kalau dari Bapak sendiri menyikapi kompetisi, sekarang kan makin banyak nih ya travel umroh gitu. Jadi Bapak sendiri untuk menyikapi kompetisi yang semakin ketat di industri travel ini gimana Pak menanggapinya Pak? Ya, sekarang makin banyak ya, makin menjamur ya travel umroh ya, dan bahkan wah banyak banget. Tapi juga saya melihat masalah baru, di mana banyak juga travel yang sudah berizin kebanyakan mereka gagal berangkat ya. Gagal berangkat itu di mana mereka belum paham, kayak kemarin sempat kejadian berapa ratus itu nggak keluar visanya ya. Jadi ini juga jadi masalah baru ya sebenarnya juga. Yang harus diantisipasi itu kelayakan dari sebuah travel tersebut ya, dia paham nggak tentang keberangkatan. Jadi kadang-kadang karena baru ya, jadi mereka belum mengalami apa ya macam-macam permasalahan ya. Contohnya kok kenapa visanya nggak keluar? Ini udah mau berangkat gitu kan? Seharusnya keluar dari kemarin gitu. Jadi persiapan kayak visa ini juga mesti jauh-jauh hari sebelum berangkat sudah siap visanya. Jadi nggak deg-degan. Ya, jadi kebanyakan hari ini mau berangkat. Nah, apalagi sekarang seperti hotel itu harus confirm dulu kan, confirm baru keluar visanya. Kalau nggak confirm, nggak keluar visanya dan akhirnya terjadi gagal berangkat. Ya ini ya. Dan kalau gagal berangkat otomatis sudah banyak kerugiannya ya di tiket dan lain-lain ya. Tapi kalau masalah yang sebanyak-banyak travel sih masih ya biasa-biasa ya, karena kalau saya berprinsip rezeki nggak kemana gitu. Yang penting dengan jamaah kita melayani sebaik-baiknya aja. Karena setahu saya dari pertama berangkat kita cuma berangkatkan 4 orang, 9 orang, lalu sampai 1 bis dalam jeda waktunya ya. Itu yang penting pelayanan kita sih. Ya, pelayanan kita sama jemaah. Kalau kita melayani dengan sepenuh hati, insya Allah jamaah tuh nggak akan kemana-mana, pasti balik ke kita. Kalau dia pindah berarti ada pertanyaan kan, kenapa dia pindah? Berarti kan ada yang tidak bagus dengan kita, berarti harus diperbaiki. Gitu, harus diperbaiki. Ya, jadi kalau banyak sih ya kita ikutin aja teknologi sekarang pakai apa medsos iklannya, ya udah kita coba pakai Instagram, pakai TikTok, dan sekarang ini kan kita juga lagi usaha nih, ya, iya nggak? Sekarang ini kita lagi usaha nih, ya, mencoba menggait teman-teman yang di TikTok nih, TikTok ya, Instagram kita bahkan kemarin sampai Facebook, Instagram dihack loh, itu teman informasi juga nih, kemarin Instagram Nida Utama dihack,
Ya, sampai sekarang kita belum bisa buka Instagram Nida Utama dan juga Facebook saya pribadi. Facebook saya pribadi dihack mungkin dipakai untuk kepentingan mereka. Jadi sekarang saya udah nggak ada Facebook ya. Teman-teman kalau ada apa-apa Facebook dari saya itu bukan saya gitu. Karena udah nggak ada tuh di Facebook, saya cuma ada di Instagram, TikTok aja sekarang gitu. Oke, jadi Ada harus lagi. gimana Kak Admin, ada pertanyaan lagi? Ada yang nanya dari Tete Ega, Pak Haji, saya mau umroh. Ada promo nggak under 20 juta? Oke. Wow. Wow. PR-nya berat nih, under 20 juta underground ya. Sebenarnya kita ada promo sih ya Pak ya, tapi belum ada di belum sampai menyentuh under 20. Jadi gini, teman-teman juga jangan tergiur dengan harga-harga murah, hati-hati. Murah pun harus bisa di breakdown ya. Maksudnya gimana? Maksudnya jelas, tiketnya harganya berapa, ya kan? Kalau dari patokannya intinya tiket. Tiket udah tahu, oh hotelnya di mana, itu bisa di harga murah. Jadi kalau orang bikin harga murah di bawah 20 juta, pertanyaannya harga tiketnya berapa? Karena sekarang harga tiket saja sudah 12,5, paling murah tuh 13. Ya, sekarang apalagi Saudi sudah sampai di titik 15.600, ya 15 jutaan. Bayangin kalau misalkan dia berjanjikan berangkat dengan Saudi, tiketnya 15 juta. Terus dia bilang 19 juta. Logika nggak gitu? Dengan tiket Saudi 15 juta, tambah visanya udah sekitar 2 sekian kan? Sudah 17, sekian. Belum hotelnya. Dan akhirnya ini yang banyak terjadi, gagal berangkat. Uangnya masuk tapi nggak berangkat. Kemungkinan berangkat 1-2 kali itu pancingan-pancingan. Nah, hati-hati juga ya teman-teman ya. Ini mesti paham breakdownnya gimana nih. Oh, angka 21 ya. Sekarang itu patokan kayak Menak itu tidak boleh di bawah harga 23,9 kalau nggak salah. Nggak boleh di bawah 23. Jadi kalau di bawah 23 mesti dipertanyakan lagi. Ya, mesti dipertanyakan lagi. Ya, kemarin banyak juga umroh backpacker dia bikin katanya. Oh, bisa murah juta. Itu kadang-kadang tiketnya cuma 2, 1 gitu loh. Nggak bisa untuk grup. Satu orang ada tiket promo atau tiket aero lah. Ya pernah kan kejadian waktu 2000 kan tiketnya cuma 5 juta PP. Dari Solo kalau nggak salah, Solo Jakarta, Jakarta Saudi kan. Nah, kita pun dapat beberapa tiket itu, tapi itu hanya beberapa orang saja dan mesti siap namanya waktu itu gitu. Nah, waktu udah waktu udah dibenerin lagi tiketnya, akhirnya sekarang udah normal lagi gitu. Jadi teman-teman hati-hati ya kalau harga-harga murah banget itu, hati-hati aja. Siapa tahu spesial. Ya, intinya perusahaan itu tentunya ada profit ya. Kadang-kadang pun kita merugi. Ya, kadang-kadang udah terlanjur booking daripada tiketnya hangus. Kadang kita kan jual rugi juga banyak ya. Kita jual rugi banyak. Jadi ya mesti logika aja ya teman-teman. Hati-hati ya. Jadi kalau harga-harga murah harus bisa breakdown. Ini pesawatnya apa nih ya. Kita bisa bikin murah-murah ya, nanti landingnya di Riyadh gitu kan. Ya lumayan biasanya. Kalau harga murah otomatis dengan akan capek ya. Biasanya transitnya banyak ataupun lain-lain gitu. Itu ada spesial atau spesial harga. Harga kita spesial terus, jadi nggak ada waktu ulang tahun aja, nggak ada ini, semuanya spesial everyday. Yang sekarang nih teman-teman Nida lagi ada promo umroh itu di 23,9 juta. Maskapainya transit ya Pak ya, 23,9 juta itu untuk keberangkatan Agustus, September, Oktober, November. Jadi teman-teman bisa pilih mau berangkat yang mana nih. Sama ada juga yang lagi baru banget nih Pak, dari kemarin di TikToknya Nida nih lagi di launchingkan, ditawar-tawarkan lah gitu ke jemaah itu di 28,9. Tepatnya keberangkatan di 8 September 2025. Ya, seatnya sudah diblok itu. Sudah ada 80 seat kita blok untuk tanggal 8 September. Insya Allah itu seat Maulid ya, jadi bulan Maulid ya. Biasanya rame ini kalau bulan Maulid ya. Jadi boleh nih sahabat Nida kalau misalnya mau daftar atau mau ikut paketnya bisa langsung aja ke kantornya Nida Utama Sejahtera di Citarap Kabupaten Bogor atau di Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi atau bisa di Wawa. Di Wawa. Di Wawa ya. Wawa ya. Atau bisa DM aja dulu atau misalnya kalau mau DM juga boleh di TikTok ya, nanti akan dibantu sama admin gitu. Oke Bapak, menyikapi kompetisi yang makin banyak nih Pak kan dari berbagai macam travel gitu ya, dari yang warna biru, pink, ungu gitu. Kalau dari Nida sendiri apa sih Pak yang mungkin menjadi ciri khas atau dari menjadi pembeda antara Nida dengan travel-travel lain? Apa ya? Siapa kita? Nida Utama. Takbir, Allahu Akbar.
Ya kita sih lebih kepada apa ya? Kepada servis aja, pelayanan mudah-mudahan dengan biasanya kita tuh sering bikin training-training mutawif, training-training tour leader dengan lebih meningkatkan kualitas dari tour leader dan mutawif. Jadi mereka paham ketika bawa jamaah itu mereka akan bawa dengan nyaman, dengan santai, dengan ilmu pengetahuannya gitu. Kalau yang membedakan ya insya Allah apa ya bajunya kali beda. Layanannya masih beda ya Pak ya. Ya, insya Allah. Yang pertama kita punya basis di Mekah. Yang pertama itu pasti ya, karena kita punya tim mutawif yang standby every day. Ya, maksudnya kita punya base camp di Mekah. Ya ada 2 base camp di Rusaifah dengan di Hamrah. Jadi sekalian nih kalau misalkan naik kereta cepat itu turunnya di Rusaifah. Nah itu nggak jauh dari base camp kita. Gitu. Jadi ketika ada jemaah ada masalah, seperti contohnya ini nggak bisa pulang ya, kita nggak kesulitan dengan tempat tinggal karena kita punya tempat tinggal di Mekah gitu ya. Kita punya base camp di Mekah dan juga di Madinah. Jadi di Madinah kita punya satu tempat, di Mekah pun ada tempat. Jadi ketika di yang terjadi hal di luar schedule, kita bisa alihkan ke penginapan di rumah sendiri Di gitu. base camp itu ya Pak ya. Jadi Di rumah memang sendiri. sudah tersetting untuk hal yang deg-deg nih, Iya. yang takut-takut nih Pak ya, Masya Allah. Gitu. Mungkin Pertanyaan ada tuh. lagi pertanyaan yang masuk nggak nih Kakak Adni? Ini bertanya apa saja langkah-langkah yang diambil Nida untuk memastikan keselamatan jemaah selama ibadah umroh berlangsung. Keselamatan. Ya, tentunya dengan yang pertama untuk keberangkatan ya, kita sudah siapkan visa tuh jauh-jauh hari ya. Maksudnya kita sudah visa dan kita bekerja sama dengan provider visa, maksudnya langsung ke sana ya dengan Saudi ya. Terus juga biasanya kita juga tanyakan dulu nih kadang-kadang yang berangkat kadang-kadang udah sepuh-sepuh ya. Jadi ketika mereka memilih paket kita arahkan nih ini untuk yang ramah untuk misalkan ramah untuk orang tua ya, yang pesawatnya direct, hotelnya depan masjid gitu ya. Ya, terus juga kita melengkapi ya udah pasti asuransi ya. Dan asuransi itu setiap keberangkatan itu mesti dilengkapi asuransi. Itu udah SOP, udah prosedur. Sudah prosedur dari mungkin dari Kemenag juga harus memastikan kita harus wajib punya asuransi. Jadi ada asuransi jiwanya ya setiap jemaah gitu. Dan itu semua sudah diaturkan sama Nida ya Pak, sudah diurus sama Sudah, Nida ya. terima beres aja. Jadi sekarang kan gampang ya untuk daftar umroh juga cuman kirim by WhatsApp ya kan, kirim fotonya by WhatsApp, sekarang nggak perlu datang ke kantor. Mana umroh kantornya di mana, datang nggak perlu. Anda tinggal kirim WhatsApp aja, foto paspor, transfer ke rekening perusahaan. Ingat, nah ini juga kenyamanan, pastikan Anda transfernya ke rekening perusahaan PT Nida Utama. Jangan ke rekening lain ya, jangan rekening pribadi karena nanti akan bermasalah nanti ya. Jadi barang siapa yang menerima dana ya untuk ibadah umroh tanpa hak itu maksudnya tidak ada PPU-nya, tidak ada izin, maka itu ada unsur pidananya nanti. Jadi nggak bisa sembarangan ya teman-teman yang menawarkan paket umroh tidak ada izinnya, itu juga nanti khawatir bermasalah gitu. Boleh mungkin Pak dikasih tips and trik juga nih Pak untuk kalau dari calon sahabat Nida nih, calon-calon jemaah, tips and trik untuk bisa nyaman memilih travel umrohnya atau perjalanan ibadahnya bisa nyaman itu seperti apa Pak? Ya, yang pertama udah pastikan izin PPU-nya, izin umrohnya ada ya. Terus juga Anda lihat juga sudah berapa lama travelnya berdiri gitu ya. Terus ya, ini lebih kepada persiapan enaknya kapan gitu kan. Karena ada bulan-bulan yang dimana kayak di Saudi lagi panas, itu mendingan gak usah. Karena orang kita nggak suka panas ya. Maksudnya ada bulan-bulan ketika panas-panasnya minta ampun, jadi nggak nyaman. Panas itu kalau keluar, serasa di hair dryer. Kadang bisa 50 derajat Saudi itu panasnya ya. Jadi pilihlah aja waktu-waktunya nyaman, nggak terlalu dingin juga. Ya, kalau dingin seperti misalnya Desember Januari itu dingin banget ya. Kalau orang yang nggak suka, yang punya penyakit anti dingin tuh juga bermasalah. Jadi pilih waktu-waktunya, timing-timing yang tepat ya, bulan-bulan yang tepat. Nah juga jangan
Pas kalau lagi bulan liburan rame itu, pasti mahal juga harga tiket. Udah pasti tanggal kayak kayak tanggal 15 Desember sampai 15 Januari itu eh, Penuh. penuh rame karena liburan sekolah. Jadi pasti tiket pun susah. Ya, jadi tiket pun harganya tinggi, hotel juga akan naik, high demand ya, permintaan banyak gitu. Itu kira-kira. Oke. Udah dicatat ya sahabat Nida ya tadi tips and triknya nih. Jangan sampai salah pilih dan juga harus pilih travel yang ibaratnya dia sudah ada PPIU-nya. Contohnya seperti Nida Utama Sejahtera ya. Ya. Tetap ya. Oke, Ya kalau harus pilih sih ya Nida Nida Utama. Utama. Oke, aku juga mau informasi ini buat sahabat Nida mungkin ada yang baru bergabung, belum tahu nih ya. Oke, jadi kalau misalnya, teman-teman punya pertanyaan, misalnya teman-teman baru bergabung dan teman-teman punya pertanyaan yang mau ditanyakan sama Bapak Ahmad Rizka ataupun sama Ibu Denis bisa langsung ditulis di kolom komentar, karena nanti tim akan pilih pertanyaan yang paling menarik, yang paling apik ya dari, semua pertanyaan yang udah masuk dipilih 3 orang pemenang untuk dapat special gift. Apa sih special gift-nya? Penasaran ya? Special gift-nya itu berupa 1 buah koper kabin dari Nida Utama Sejahtera. Yeay. Jadi bisa kalau misalnya nanti sahabat Nida mau umroh udah punya kopernya ya kan. Langsung aja tulis lagi di kolom komentar ya pertanyaan-pertanyaannya. Dan untuk pemenang nanti 3 orang pemenang ini akan kita umumkan di hari Jumat di semua sosial medianya Nida, terutama TikTok Live ya. Jadi pastiin teman-teman sudah follow account dari TikToknya Nida Utama Sejahtera dan juga subscribe YouTube-nya Nida Utama Sejahtera di Nida Utama Tour and Travel. Nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan informasi menarik Jelenteng. lainnya. Nyalain ya. Kok ada jelentengnya sih? Jelenteng gitu. Yeay. Oke, Bapak mungkin ini jadi pertanyaan terakhir nih Pak ya. Dalam 5 tahun ke depan apa sih harapan Bapak dan juga Ibu? Mungkin dari Bapak dulu deh, harapannya untuk Nida Utama di 5 tahun ke depan. Ya, Nida Utama 5 tahun depan mudah-mudahan kita sedang godok ya untuk proses yang sekarang ini PHK izin hajinya. Ya, mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan izin haji kita sudah keluar dan kita sudah bisa melaksanakan menyelenggarakan haji plus ya, haji plus nih ke depannya mudah-mudahan. Targetnya sih dalam 1-2 tahun ke depan insya Allah ya, mudah-mudahan keluar. Sedang dalam proses dan mudah-mudahan jamaahnya bertambah terus ya, dan juga tidak ada masalah, yang penting itu Amin. lancar. Karena kadang-kadang bukan patokan banyak jamaah ya, kadang-kadang patokannya dari banyak masalah yang terjadi. Kadang-kadang banyak jamaah juga masalahnya banyak, ya apain juga gitu kan, mendingan santai-santai tapi ya jamaah nyaman. Intinya itu, jamaah nyaman. Kalau bisa banyak jamaah tapi lancar semua ya Pak. Nah, banyak jamaah lancar. Mungkin dari Ibu ada yang mau ditambahin 5 tahun ke depan Nida maunya harapan Ibu seperti apa? Sama sih seperti Bapak. Dipegang. Pokoknya harapan saya pokoknya Nida semakin sukses, Dunia. lancar. Makin banyak ya Iya, nanti makin banyak cabangnya. jamaahnya dan untuk ownernya lebih kuat lagi. Menghadapi gelombang. Lebih kuat lagi Menghadapi gelombang. menghadapi cobaan-cobaan yang lebih tinggi lagi. Biasanya gitu ya, semakin tinggi Iya. pohonnya makin Ya, kenceng semakin lagi ya. nih ya. Soalnya semakin kesini semakin banyak ininya Mbak, Godaan-godaannya. godaannya ya. Tapi kayaknya Bapak sih akan kuat nih selama di sampingnya ada sosok istri gitu ya. Mudah-mudahan istiqomah. Istri koma. Istri koma. Masya Allah. Oke. Ada lagi yang nanya kakak admin. Oke, masih ada pertanyaan. Boleh silakan. Kata saya, Ustaz saya rencana umroh Ramadan. Tolong tipsnya supaya bisa tetap semangat beribadah di masjid. Mungkin ibu-ibu kali ya yang nanya. Oke. Nggak ada namanya maksudnya. Dari Alanika. Oke, ibu-ibu biasanya nih. Ya, jadi kalau Ramadan itu yang pertama mesti siapkan fisiknya ya. Kenapa? Ramadan itu lumayan capek ya, dan mentalnya juga ya. Dimana Ramadan itu akan penuh dengan jamaah, jadi kita mesti siap, semuanya mesti siap.
siap ngantri ya, seperti masuk masjid ataupun kalau misalkan biasanya kalau Ramadan kalau paket murah-murah itu pakai shuttle bus ya. Kalau yang dekat-dekat pun harganya pasti mahal jadi mesti siapkan dulu fisik dan mentalnya dan juga dipasrahkan udah lillahi ta'ala ya Allah saya mau kesini memang mau beribadah ya bukan main-main bukan lain-lain gitu ya. Nah, juga ya itulah jangan terlalu ngoyo gitu kadang-kadang kadang-kadang ya yang kadang-kadang program itikaf ya dipaksakan dan akhirnya 1 hari 2 hari 3 hari ketiga nggak pulang-pulang sakit gitu. Jadi kalau memang udah kerasa kita yang tahu isi kita jangan dipaksakan. Ini untuk Ramadan ya. Di Ramadan siapkan fisik dan mental. Oke, ada lagi kakak admin mungkin? Ada dari Dear Love Cookies. Ini emoji gitu ya pertanyaannya. Ustaz, apakah umrah harus dengan mahram? Ya, fatwanya ulama itu sekarang itu kalau misalkan berangkat dengan rombongan ya dan bisa dipastikan aman ya, dipastikan aman maksudnya dengan rombongan ya. Sekarang kan insya Allah rombongannya kalau berangkat itu kita perempuannya ada beberapa orang juga laki-lakinya itu diperbolehkan untuk umroh gitu ya. Yang diperbolehkan itu kalau misalkan dia sendiri dan kejadiannya berbahaya gitu di jalan segala macam itu tidak diperbolehkan kayak gitu. Sekarang nggak udah mahrum pun boleh. Oke, jadi masih diperbolehkan sahabat Indah kalaupun sendiri malah siapa tahu nanti berangkat sendiri pulang berdua ya Pak ya. Pernah ada nggak dia? Bagi yang belum punya pasangan, Ya. punya pasangan nggak boleh. Oke, jadi kalau yang belum punya Berangkat pasangan, berdua pulang bertiga. oke. Ada lagi pertanyaan yang masuk kakak? Dari Kak Lekna, Ustaz izin bertanya, apa pendapat Ustaz tentang fenomena umroh mandiri atau backpacker? Wah, nih yang lagi marak rame-rame sekarang nih. Ya, umroh mandiri backpacker. Secara undang-undang nggak boleh ya, tapi yang tidak boleh itu mengajak orang. Ini kan banyak kan sih kalau jalan sendiri mereka mau punya pengetahuan ya silakan. Tapi kadang-kadang kasihan juga. Jadi pertama belum paham bagaimana urutan ibadah umrohnya seperti apa. Asal berani berangkat doang, modal nekat dan akhirnya hitung-hitung jatuhnya juga lebih mahal kadang-kadang. Lebih mahal dari travel. Kalau travel udah terima beres diurusin semuanya gitu. Paling-paling mereka tuh berharap kepada bebas jadwalnya aja. Sebenarnya kalau mau bebas jadwal juga dari travel kadang-kadang kalau kita minta izin ya saya nggak usah ikut begini, nggak usah begitu ya nggak apa-apa, ya, silakan gitu. Jadi travel sendiri kalau di NIDA ya fleksibel. Terus kita nggak ikut ziarah, nggak apa-apa silakan. Mau ikut ziarah oke, nggak juga nggak apa-apa. Jadi kita sudah memfasilitasi, udah kasih fasilitas. Nah, kalau yang sekarang kan umroh backpacker ya mereka berharap yang pertama juga apa sih? Mereka berharap dengan harga murah. Ya, tapi kalau dihitung-hitung kalau tidak gabungan juga seperti hotel nih, hotel misalkan cuma berdua ya, otomatis yang bayar berdua. Nah, sekarang kalau travel kan bayarnya berempat, kamar empat bayar berempat dibagi empat, itu jatuhnya lebih murah gitu. Ya itu, jadi fenomena sekarang yang umroh backpacker ya kalau dia ini nggak ngajak ya, mau berangkat sendiri silakan aja. Tapi kalau udah mengajak tanpa hak itu kan, ayo ikut saya kita umroh backpacker. Nah ini ngajak. Dan ini kan ada profitnya, mereka mencari profit. Nah, mencari profit ini akhirnya berpengaruh juga kepada level umroh yang berizin. Ya, yang berizin kita ngurus pajak, kita bayar pajak, ya, kita bayar sertifikasi dan lain-lain. Terus yang tidak berizin mereka berangkat dan juga rawan. Gimana? Ketika ada masalah apa-apa, kemana tanggung jawabnya? Kepada siapa? Ya, nggak ada perusahaan yang bisa bertanggung jawab di situ di balik itu. Gitu, kira-kira. Tidak masalah. Gitu. Jadi harus hati-hati kalau membicarakan tentang mungkin mau ikut umroh mandiri atau pribadi itu karena mau fleksibel. Padahal sebetulnya di NIDA pun kita Boleh, lebih fleksibel ya. Gitu. Oke, ada lagi kakak pertanyaan. Wah, kayaknya ada 10.000 yang nonton nih ya, masya Allah. Boleh silakan kak. 15.000. Ustaz mau tanya tips umroh yang aman dan nyaman kalau berangkat bareng sama balita. Wah, iya ini benar. Kadang ada yang takut gitu nih Mbak, aduh saya bawa anak baru setahun gimana Mbak? Gitu. Ya, untuk balita jadi usahakan kayak pemilihan paketnya ya. Kalau bisa paketnya yang nyaman, jangan ngejar budgetnya. Karena kalau dia budget murah otomatis nggak akan sulit untuk mendapat yang paket yang nyaman. Jadi pesawatnya direct langsung, misalkan pakai Saudi, Jakarta, langsung Jeddah ataupun Madinah. Terus juga pemilihan hotelnya, saya maunya yang di depan. Gitu.
Nida fleksibel kok. Jadi kalau saya mau diganti nih hotelnya, misalkan pesawat direct, hotelnya saya mau ganti yang di depan masjid, itu bisa. Kita tinggal upgrade aja. Tentunya ada konsekuensi budget lagi nanti ya di situ. Jadi misalkan pesawat langsung, pesawat hotelnya juga dekat dengan Masjidil Haram itu. Kalau untuk bawa balita ya, terus juga perhatikan bulan-bulan tadi seperti saya bilang, perhatikan bulan-bulannya, jangan di musim panas bawa anak-anak ngambek gitu. Kalau anak-anak sukanya dingin, kalau dingin dia tidur aja kan, tenang dia kan. Kalau musim panas itu pasti tantrum anak-anaknya. Gitu. Jadi memang harus diperhatikan, jangan ambil kalau yang transit sebaiknya dihindari berarti apa kalau bawa balita ya. Ya. Oke, ada lagi kakak? Masih ada, boleh. Dari Kak Nur, Ustadz bagaimana tanggapannya terkait umroh jalur laut Ustadz? Wah ya ini yang lagi viral ya baru-baru ini nih mau dibuka nih Ada ya? Ustadz. Ada nih Ustadz. Lama juga. Ya. Apakah tidak akan kalau launching benar tidak akan ikut jalur itu? Kalau Coba ownernya dulu. iya kayak seru tuh. Lewat laut ya. Seru. Kalau ada saya juga mau nyoba. Tapi mungkin lama di jalan ya. Iya. Mulai sebentar balik lagi. Karena pasti di perjalanan aja naik kapal udah berapa lama itu. Mabok. Seru sih kalau ada, memang ada ya, dan peminatnya banyak, tentunya tidak bikin juga dong. Tapi setelah dicoba Ustadz dulu ya. Coba dulu. Iya. Karena di perjalanan dengan perjalanan 9 jam itu capek ya. Iya. Sekarang kalau laut bisa sebulan. Tapi emang kalau bapak ini jiwanya jiwa petualang ya. Ya. Kayaknya masih. Yang repotnya kalau di laut tuh nggak ada wifi nanti, repot. Nggak ada internet pastinya, stres. Iya benar. Iya. Oke, ada lagi? Oke, berarti itu tadi tentang umroh laut jadi pertanyaan terakhir nih Pak. Mungkin Bapak atau Ibu ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman sahabat Nida, baik dari teman-teman travel ataupun calon jemaah sebelum kita tutup nih sebagai closingan. Boleh dari Bapak terlebih dahulu mungkin. Apa? Ada pesan-pesan gitu. Pesan-pesan. Teman-teman kalau mau umroh jangan selalu cari yang murah, yang paling murah ya. Kalau Anda mencari paling murah, tentunya siap dengan konsekuensi fasilitasnya juga akan pasti berbanding lurus ya. Kalaupun sampai ada yang murah terus kok harganya murah terus fasilitasnya bagus banget, ini juga jadi pertanyaan kadang-kadang ya. Apakah ya seperti itu dulu pernah kejadian beberapa travel. Oh ini berangkat kok dengan harga sekian, berangkat dan akhirnya setelah beberapa keberangkatan maka tidak berangkat lagi. Akhirnya korbannya yang berikutnya lagi gitu. Ya, semua travel itu modalnya sama, tiketnya sama, hotelnya sama, ini sama, rata-rata sama. Kok bisa bikin beda? Ya paling pengambilan profitnya ada yang sedikit, ada yang banyak ya. Jadi jangan kepikiran terus nyarinya yang murah. Nanti jadi stres sendiri gitu. Ya, di kita spesialis murah sih, Cuman juga stres juga kita mikirinnya gimana ini supaya bisa murah gitu kan. Pesan-pesannya itu aja ya. Terus kalau bisa motivasi diri ya untuk sering berangkat umroh karena umroh itu menghapus kefakiran. Saya sendiri pun kalau udah ini umroh karena supaya apa? Supaya menggerus kefakiran di dalam diri kita ya. Jadi rezekinya makin banyak gitu kalau umroh. Ya semoga yang dari tadi stay tune nih ya di TikToknya Nida semua bisa berangkat umroh ya Pak. Amin. Ya. Tentunya bareng sama Nida ya berangkatnya. Mungkin dari Ibu ada yang mau ditambahin untuk teman-teman sahabat Nida nih Bu. Cukup. Sama berarti. Memang Ibu nih supporter Bapak banget nih berarti ya Pak ya, Masya Allah. Oke, Bapak Ibu terima kasih untuk waktunya menyempatkan di sini bareng-bareng sama sahabat Nida. Dan Intan juga mau nginfoin untuk teman-teman sahabat Nida untuk follow semua akun media sosialnya Nida Utama Sejahtera. Untuk IG sama Facebook mungkin masih dalam masa pemulihan ya, tapi bisa follow di YouTube. Kita ada Nida Utama Tour and Travel dan juga di TikTok di @nidautamaaofficial. Dan jangan lupa ya ditungguin, dipantengin. Pokoknya hari Jumat kita akan kasih informasi siapa sih pemenang dari 3 orang pertanyaan terbaik yang berhak mendapatkan koper spesial dari Nida Utama Sejahtera. Oke, sahabat Nida, aku rasa
segitu dulu ya episode 1 dari Nida Talk hari ini. Teman-teman jangan lupa Perdana nih, berdana. perdana talk Dan teman-teman talk juga show. ya talk show. Jangan lupa untuk terus ikutin Nida Talk di episode selanjutnya. Dan Intan mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo kali Oh iya, ya boleh Pak. Yang Yuk. terakhir boleh. Jadi yang belakang-belakang tolong yang semangat ya suaranya. Iya ya, kita kalau lagi city tour ya. Siapa kita? Nida Utama. Nida Utama. Takbir. Alhamdulillah. Bye, sampai ketemu di Nida Talk selanjutnya.